Gomu no Mi adalah buah iblis tipikal Zoan Hito-Hito no Mi model Nika. Atas pernyataan tersebut, tentu banyak orang beranggapan bahwa model tipikal Zoan ini adalah model buah iblis yang dapat merubah pemiliknya menjadi seekor binatang. Namun hal yang tidak mungkin terjadi untuk tipikal Paramecia yang dapat menjadikan Luffy berubah menjadi seekor binatang. Dan dari kesimpulan tipikal Zoan model Nika yang dikatakan para Gorosei ini, bukanlah suatu perubahan pemiliknya menjadi kebentuk hewan. Akan tetapi ini mengacu pada nama dan unsur kekuatan buah tersebut yang berbeda. Konon katanya, buah iblis Gomu Gomu no Mi ini telah ada pada zaman kuno dahulu dan dimiliki oleh seorang yang bernama Nika. Atas kepemilikannya pada saat itu, Nika menamai buah tersebut dengan menyertakan namanya yaitu Hito-Hito no Mi model Nika. Dan karena dianggap buah ini berbahaya, pemerintah dunia menyembunyikan keberadaan buah tersebut dan memalsukan namanya menjadi Gomu Gomu no Mi. Lalu kita sedikit mengenal Nika, orang pertama yang telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi sebelum Joy Boy. Dan atas kepemilikannya pada saat itu, menjadikan dia seorang prajurit legendaris hebat yang telah berhasil membebaskan para budak pada zaman kuno dahulu. Dia juga orang yang baik dan sering memberikan manfaat bagi banyak orang. Atas kebaikan yang telah dilakukannya ini, Nika pun telah dianggap sebagai dewa matahari oleh orang-orang dan para penduduk di sana. Ketika mengenal tentang Nika dan dewa matahari, kemungkinan ini mengacu pada buah iblis Gomu Gomu no Mi yang seperti kekuatan matahari pada saat itu. Sehingga setelah kepergiannya, membuat orang-orang di sana menjadikan Nika sebagai sebuah keyakinan mereka untuk disembah. Mereka pun percaya bahwa dengan menyembah Nika, dia akan memberikan sebuah cahaya untuk melepaskan penderitaan umat manusia. Dan sebagai simbol Nika, orang-orang pada masa ke masa menjadikan matahari sebagai dewa mereka. Kita mengacu pada chapter 1018 atas keterlibatan Wushu terhadap buah Gomu Gomu no Mi. Wushu juga pernah mengatakan sosok Nika kepada Jinbei sebelum dia melakukan pertarungan. Dan di sana dia menceritakan bahwa orang-orang pada zaman kuno dahulu telah berdoa untuk kedatangan Nika kembali agar dapat membebaskan penderitaan mereka. Tentu memang benar, ternyata sosok Nika itu telah kembali dan ada pada diri Luffy yang akan membebaskan penderitaan negeri Wano saat ini. Kedatangan sosok Nika saat ini bukanlah tentang wujudnya yang datang, akan tetapi melainkan kekuatannya yang telah kembali dan datang pada diri Luffy. Menandakan Luffy seperti sosok sang dewa matahari ini juga telah terdapat pada halaman chapter 253. Dan di sana pada arc Skype telah terjadi siluet yang mengejutkan ketika Luffy menari bersama serigala liar dengan mengelilingi api unggun. Siluet memperlihatkan posisi Luffy yang sedang menari persis dengan sang dewa Nika pada zaman kuno dahulu. Kemudian adegan serupa juga terjadi pada chapter 300 selama pesta antara penduduk Skype dan Sandian. Adegan-adegan tersebut seolah sengaja terjadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini, bahwa memang Luffy merupakan sang dewa. Lalu mengenai wujud kekuatan Nika yang memiliki kekuatan seperti matahari, memang tak masuk akal jika kekuatan tersebut berada pada sosok karet buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun kita juga tak bisa membantahnya setelah melihat Luffy pun dapat melakukan tinju Red Hawk yang dapat mengeluarkan semburan api. Kemungkinan buah iblis Gomu Gomu no Mi ini begitu spesial dan memiliki beberapa banyak unsur elemen kekuatan di dalamnya. Dan ada 3 unsur kekuatan yang kita ketahui dari buah iblis tersebut, yaitu Paramecia, Logia, dan juga Zoan. Unsur Paramecia dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi ini adalah pada tubuhnya Luffy yang dapat berubah menjadi karet. Kekuatan ini memang umum dimiliki pada pengguna buah iblis Paramecia seperti yang dapat Luffy lakukan. Kemudian dari unsur Logia yang kita ketahui sekarang adalah pada tingkat awakening kekuatan buah iblis tersebut, di mana pada tingkatan ini Luffy telah berhasil memanipulasi lingkungan sekitar menjadi karet layaknya pengguna Logia. Hal ini pun telah membuat Luffy dapat dengan mudah mengembalikan keadaan pada Kaido yang telah mengalahkan dia sebelumnya. Lalu yang terakhir unsur Zoan yang telah dibicarakan oleh para Gorosei. Unsur kekuatan ini memang ada pada diri Luffy sebelum dia mencapai awakening. Beberapa contohnya adalah jurus-jurus atau teknik yang kerap dia gunakan dengan menamai unsur Zoan di dalamnya, seperti King Kong Gun, Snake Man, Elephant Gun, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa nama teknik yang lain seperti Jet Culverin, Tankman, Pistol, dan lain-lain. Unsur nama-nama teknik tersebut lebih kepada unsur Paramecia dengan melihat bentuk-bentuknya pada benda mati.
Buah iblis Gomu Gomu no Mi ini sangat begitu spesial dan memiliki banyak unsur kekuatan di dalamnya. Atas kepemilikan di zaman kuno, Nika telah berhasil membangkitkan dan memiliki kekuatan tersebut sehingga menjadikan dirinya layak seperti dewa. Dan orang-orang yang menganggap Nika sebagai dewa pada saat itu adalah karena kekuatan yang dimilikinya dia gunakan untuk membantu dan menyelamatkan banyak orang. Ini juga terjadi pada Joy Boy, orang kedua yang telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi ini. Dia juga merupakan orang yang sama seperti Nika yang telah banyak membantu orang dalam hidupnya. Kemudian pada era saat ini, kekuatan Nika pada zaman dulu telah ada pada orang yang tepat. Dan orang ini juga memiliki sikap yang sama seperti pemilik buah iblis Gomu Gomu no Mi sebelumnya. Mungkinkah Luffy memang ditakdirkan memiliki buah tersebut? Karena pada dasarnya, dia memiliki jiwa yang baik sama seperti dewa. Ataukah memang benar dia juga memiliki keturunan dari seorang dewa tersebut? Kita pun tidak mengetahuinya secara pasti. Namun setelah melihat garis keturunan Klandi pada dirinya, ini seolah ada sangkut pautnya dengan garis keturunan klan tersebut berawal dari Nika dan Joy Boy. Pada scene awal, kita berada di area atap kastil Onigashima yang masih dalam pertarungannya Luffy melawan Kaido. Dan keberadaan Kaido di sana seolah dibuat terkejut ketika melihat Luffy yang masih hidup dan dapat melanjutkan pertarungannya. Kemudian Luffy yang masih dalam keadaan kekuatan besarnya tersebut, dia malah dibuat terus tertawa sambil merubah keadaan sekitarnya menjadi sebuah karet. Sementara Kaido yang menyadari hal tersebut, dia mengetahui bahwa buah iblis tipe Paramecia yang Luffy miliki telah mencapai tingkat awakening-nya. Akan tetapi di sisi lain, Kaido dibuat terheran dengan beberapa perubahan yang dapat Luffy lakukan. Dan dia menganggap bahwa perubahan wujud tersebut merupakan hal yang dapat dilakukan oleh pengguna buah iblis bertipikal Zoan. Lalu ketika perbincangannya sedang berlangsung, dalam wujud naganya secara tiba-tiba Kaido menyerang Luffy yang saat itu sedang bersantai di atas udara. Sehingga dengan serangannya tersebut, Kaido telah berhasil memakan Luffy dengan melahap seluruh bagian tubuhnya. Sementara itu Luffy yang dalam keadaan akan tertelan oleh Kaido, dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari dalam mulutnya. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi secara tiba-tiba. Luffy malah sengaja dibuat tertelan dan masuk ke dalam tubuh naga Kaido tersebut. Lalu ketika berada di dalam tubuh naga Kaido, sepertinya Luffy telah melakukan berbagai macam serangan pada tubuh naganya. Sehingga hal itu telah membuat Kaido berteriak kesakitan atas apa yang telah dilakukan oleh Luffy. Tak berhenti di situ, serangan Luffy juga terus berlangsung dengan melakukan tindakan konyol dari dalam tubuh naga Kaido. Dan serangan konyol tersebut telah membuat tubuh naga Kaido menjadi mengembang seperti layaknya sebuah balon. Sementara di sisi lain, di posisi keberadaan Momonosuke dan Yamato yang telah tiba di atas atap, mereka juga dibuat terkejut ketika melihat keadaan tubuh Kaido yang telah mengembang seperti balon. Dan atas apa yang telah dilihatnya itu, Yamato dibuat bertanya-tanya dengan keadaan aneh yang telah menimpa tubuh Kaido. Lalu di posisinya yang tengah merasa kesakitan, Kaido mencoba untuk membuat Luffy keluar dari dalam tubuhnya. Akan tetapi sepertinya Kaido tak bisa melakukan hal tersebut, dan dia malah dibuat terkejut ketika tubuh naganya dapat berubah menjadi karet seperti Luffy. Sementara itu Luffy yang masih bermain-main di dalam tubuh naga Kaido, akhirnya dia menemukan dua titik cahaya yang terlihat sebagai jalan keluar dari dalam tubuh naganya. Dan ternyata dua titik cahaya tersebut merupakan kedua buah mata yang dimiliki oleh Kaido. Dan dengan kekuatan aneh yang dapat menembus kedua tangannya melewati mata Kaido, Luffy berhasil keluar dengan menggunakan teknik yang bernama Escape Rocket. Teknik yang telah dilakukannya ini membuat Luffy berhasil keluar dengan keadaan tubuh yang masih mengembang sambil tertawa. Sementara itu pada saat berada di luar tubuh naga Kaido, tiba-tiba tubuhnya mengempis dan membuat Luffy terseret ke atas awan oleh hembusan angin yang keluar dari dalam mulutnya. Dan atas kejadian tersebut, Kaido, Yamato dan juga Momonosuke telah dibuat terkejut akan tindakan konyol yang telah dilakukan oleh Luffy. Sementara itu hal yang mengejutkan juga kembali terjadi saat Luffy kembali keluar dari dalam gumpalan awan. Dan dengan teknik yang bernama Gomu Gomu no Gigan, Luffy keluar dengan bentuk tubuh aneh dan memiliki wujud besar seperti raksasa yang menyala. Dan dengan wujudnya tersebut, kita melihat Luffy seolah datang untuk menginjakan kakinya pada tubuh Kaido. Sementara itu Kaido, Yamato dan juga Momonosuke kembali dibuat terkejut dengan melihat keadaan Luffy yang tiba-tiba menjadi seorang raksasa. Dan hal itu membuat Momonosuke bertanya-tanya dengan perubahan aneh yang selalu dapat Luffy lakukan.
Namun di sisi lain, Kaido nampaknya tidak memperdulikan hal itu dan malah menggigit tubuh Luffy yang berubah menjadi raksasa. Sehingga hal itu telah membuat Luffy kesakitan atas gigitan yang mengenai tubuhnya. Kemudian dalam keadaannya tersebut, Luffy mencoba menggenggam tubuh dan kepala naga Kaido dengan kedua tangannya. Dan dengan teknik yang bernama jump rope, Luffy seolah seperti mempermainkan Kaido dengan membuat tubuh naganya menjadi mainan lompatan tali. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, secara tiba-tiba Kaido melakukan perlawanan dan melancarkan serangan Blast Bird-nya ke arah Luffy. Dan berkat serangannya tersebut, Kaido berhasil membuat Luffy gosong dan terjatuh dari atas udara. Namun ketika seluruh tubuhnya telah menjadi gosong, Luffy seolah tidak merasakan apa-apa atas serangan Blast Bird yang telah Kaido lakukan. Sehingga hal tersebut membuat Luffy melakukan hal konyol kembali seperti berlari-lari di atas udara untuk mengembalikan keadaan tubuhnya. Setelah berada dalam keadaan pulih, Luffy kembali pergi menuju ke tempat Kaido yang saat itu telah berubah menjadi bentuk hybridnya. Dan di sana dia mencoba melancarkan serangannya kembali dengan menggunakan teknik aneh yang lainnya. Akan tetapi di saat serangannya tengah berlangsung, tiba-tiba Kaido melakukan perlawanan dan berhasil menepis Luffy dengan teknik serangan yang bernama Ragnarok. Dan dengan teknik serangannya tersebut, Kaido telah berhasil membuat kepala Luffy menembus ke bawah atap dengan keadaan yang sangat aneh. Dengan keadaan bentuk wajah besar dan konyol, Luffy telah membuat semua orang yang berada di bawah atap terkejut ketika melihat dirinya. Hal itu juga telah dialami oleh teman-temannya seperti Kid, Law, Chopper, Nami, dan Otama. Kita pun melihat ekspresi terkejut dari wajah mereka sampai mengeluarkan kedua bola matanya. Kemudian ekspresi lucu juga kembali terjadi ketika kepala Luffy kembali ke atas atap. Shin juga memperlihatkan ekspresi kocak dari wajahnya tersebut saat dia terjepit naik ke atas atap. Dan atas beberapa scene kejadian konyol ini, sepertinya ini akan menjadi hal yang sangat lucu setelah full chapter ini muncul dalam bentuk anime. Kemudian kembali pada atap kastil Onigashima, Kaido yang telah melihat Luffy dapat melakukan bentuk anehnya, dia pun mengatakan bahwa kejadian tersebut mirip seperti yang ada pada buku gambar. Dan Kaido juga membuat sebuah pengakuan bahwa Luffy telah melakukan aksi yang menarik untuknya. Akan tetapi di balik semua itu akan percuma bagi Kaido, karena pada akhirnya Luffy takkan dapat mengalahkan dirinya. Sementara itu, Luffy menepis omongan Kaido tersebut dan mengatakan bahwa pertarungannya ini belum berakhir, dan dia masih dapat untuk melanjutkan kembali pertarungannya. Sementara itu pada saat Luffy mengutarakan hal tersebut, tiba-tiba kita melihat beberapa ekspresi berbeda yang muncul pada wajah Luffy. Ekspresi wajahnya menunjukkan dari awalnya semangat, malah tiba-tiba mengkerut lucu layaknya seperti seorang kakek-kakek. Lalu ketika dalam keadaannya tersebut, Luffy malah berterus terang pada Kaido bahwa kekuatan yang dimilikinya telah menjadi beban untuknya. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya juga sudah dalam ambang kematian. Sementara Kaido yang telah mendengarnya tersebut, dia pun mengatakan bahwa Luffy boleh mati di tempat ini dengan senang hati, dan kekalahannya akan menjadikan cerita yang berkesan di dalam pertarungannya. Nampaknya Luffy dapat bangkit kembali dengan keadaan yang penuh tekad pada dirinya, sehingga hal ini membuat tubuhnya berubah menjadi warna putih seperti asap yang menguap. Kemudian di sisi lain, Luffy mencoba membuat detak jantungnya kembali berbunyi dengan kencang. Dan atas apa yang dilakukannya tersebut telah membuat Luffy kembali berhasil dalam keadaan normal dengan penuh energi. Dan pada saat yang bersamaan, Luffy juga mencoba untuk melanjutkan serangannya kembali pada Kaido. Akan tetapi di sisi lain, Kaido yang telah berada dalam posisi serangannya, dia pun berhasil memukul Luffy dengan menggunakan gada besinya. Dan hal aneh pun telah terjadi ketika gada besi Kaido berhasil mengenai kepalanya. Luffy malah dibuat menjadi gepeng dengan bentuk kepala seperti gada besi yang dimiliki oleh Kaido. Kemudian hal aneh juga kembali terjadi ketika Kaido berhasil membabi buta melancarkan serangannya. Dan di sana Luffy dibuat kembali menjadi gepeng dengan keadaan dirinya melompat ke atas udara. Namun setelah Kaido berhasil membuat gepeng seluruh tubuhnya, nampaknya Luffy dapat dengan cepat memulihkan keadaan tubuhnya kembali menjadi normal. Sementara itu, Luffy telah bersiap melancarkan serangannya kembali dengan teknik pukulan memutar di atas udara. Namun di sisi lain, Kaido malah dibuat kebingungan ketika melihat Luffy dapat melakukan banyak hal. Karena bagi Kaido, ini merupakan pertama kalinya melihat orang yang dapat melakukan hal tersebut. Sementara itu, ketika serangannya tengah berlangsung, Luffy akhirnya dapat memukul Kaido dengan keadaan tangan yang dapat menembus kepalanya. Sehingga akibat serangannya tersebut, Kaido dibuat terjatuh dengan teknik pukulan aneh yang dilakukan oleh Luffy. Kemudian pada akhir chapter, Luffy dengan keadaan tersenyum, dia mengatakan bahwa dirinya sedang semangat.
Pada chapter 1045 ini masih dalam memperlihatkan teknik kekuatan dari buah iblis Hito Hito no Mi model Nika. Sepertinya dengan kekuatan yang dimilikinya ini, Luffy dapat melakukan hal-hal jenaka seperti karakternya sendiri. Dan di sisi lain, kita sedikit menyimpulkan dengan kekuatan buah iblis Hito Hito no Mi model Nika ini. Dari yang pertama, awakening unsur paremsia yang dapat merubah sekitarnya menjadi karet itu mungkin hal yang biasa. Namun ketika dapat mengubah tubuh lawannya menjadi karet, mungkin itu perlu dipertanyakan. Karena hal ini kita belum pernah melihat sebelumnya, bahkan dari pengguna Logia sekalipun. Ataukah mungkin dikarenakan buah iblis Hito Hito no Mi model Nika ini memang begitu sangat spesial, sehingga dapat melakukan berbagai macam hal. Kemudian dari unsur tipe Zoan, memang hal biasa terjadi juga ketika melihat Luffy dapat berubah menjadi raksasa. Lalu yang terakhir dari unsur Logia adalah kemungkinan terdapat dari tingkat awakening buah iblisnya tersebut yang dapat merubah area sekitar menjadi karet. Dan setelah kita sedikit menelaah kekuatan buah iblis Hito Hito no Mi model Nika ini memang sangat luar biasa. Dikarenakan ketiga unsur kekuatan buah iblis ini telah berada pada satu jenis buah iblis. Kemungkinan ini akan menjadi kesempatan besar buat Luffy untuk dapat menumbangkan musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Dan kita juga tahu bahwa rival terberat yang sebenarnya bukan di sini, melainkan Kurohige yang telah memakan dua jenis kekuatan buah iblis. Kemungkinan besar pertarungan dengannya nanti akan menjadi klimaks Luffy untuk mencapai tujuannya menjadi seorang Raja Bajak Laut. Ataukah setelah Kurohige juga masih ada lawan yang harus ditumbangkan? Mungkin salah satunya Gorosei, atau Im Sama yang masih menjadi misteri kekuatannya. Ya, sepertinya memang masih sangat jauh perjalanannya. Semoga saja dalam petualangan setelah ini akan jauh lebih seru dan menarik lagi ceritanya, dan menuai ending yang klimaks untuk kita sebagai penggemarnya.